Ini adalah kehidupan yang benar-benar diidamkan. Pria untuk menjauh dari keramaian. Menghabiskan tabungan untuk membeli sebuah peternakan Prancis tahun 1820. Dan dalam waktu 2,5 tahun, mengubah rumah tua yang tidak diminati menjadi rumah impian yang diidamkan oleh jutaan orang. Mengubahnya menjadi rumah impian yang diidamkan oleh jutaan orang. Ini adalah hari pertama pasangan Awen mendapatkan kunci. Meskipun rumah terlihat sangat tua dan rusak. Namun setelah masuk, mereka menyadari lebih baik tidak masuk. Banyak sampah. Dinding yang rusak. Hampir tidak ada tempat untuk berpijak. Namun, meskipun rumah ini tua, tetapi masih lengkap dengan segala fasilitas. Struktur bangunan 3 lantai. Baik itu ruang anggur di lantai bawah. Atau loteng besar di lantai atas. Atau tahun ke-25 era Jiaqing yang terukir di atas ambang pintu. Semua ini adalah apa yang Awen cari, yaitu nuansa sejarah. Ditambah lagi dengan pemandangan yang indah di sekitarnya. Ini benar-benar membuat Awen tidak bisa menolak. Terlebih lagi, ada area teras utuh di satu sisinya. Di masa depan, minum teh dan menikmati pemandangan di sini sungguh luar biasa. Namun, kerangka yang lapuk dan lantai yang tumbuh jamur langsung membawa Arwen kembali ke kenyataan dalam 1 detik. Saat ini yang paling penting adalah membersihkan rumput liar dengan bersih. Kemudian, melepas lantai-lantai di lantai 2. Dan tidak perlu menahan balok yang tidak mampu menahan beban berat. Seiring dengan lantai yang berusia 100 tahun yang perlahan-lahan dikosongkan. Ruangan yang luas memberikan Arwen melihat potensi besar di dalamnya. Dia berencana mengubah tempat ini menjadi ruang tamu dan garasi. Sementara sisi kanan akan menjadi area hunian seperti kamar tidur dan dapur. Tentu saja, sebelum itu, juga perlu menggali lantai 1 ke kedalaman tertentu. Agar dapat dengan mudah membangun ruang bawah tanah pribadinya. Dengan adanya alat penggali mini ini, membuat Arwen tidak perlu membayar biaya tenaga kerja tambahan. Suami dan istri masing-masing bertanggung jawab pada tugas mereka. Arwen bertanggung jawab menggali tanah. Sementara istri mengangkut tanah keluar. Terlihat tanah di luar sudah terbentuk seperti gunung kecil. Tingkat kelegaan ruang dalam juga sekali lagi. Namun dengan perlahan rumah tua mulai terlihat pondasinya. Kedalaman ini sudah berada di tepi bahaya yang sangat berani. Untuk keamanan, Awen terpaksa membangun dinding dasar di sekitarnya. Meskipun ini pasti akan mengurangi luas lantai 1. Tapi setidaknya tidak perlu khawatir tentang risiko runtuh. Hujan deras mengungkapkan kekurangan rumah petani. Terlihat air hujan langsung membanjiri. Awen terpaksa mempercepat kecepatan tangannya. Keterampilan yang rapi dan presisi ini. Di lokasi kerja kami, setidaknya 500 blok per hari. Celah antara dinding dan pondasi harus diisi dengan beton tanpa celah. Dan lubang yang ditinggalkan setelah pembongkaran juga harus diisi dengan semen. Terlihat bahwa meskipun rumah ini rusak, namun bahan bangunan ini sangat kokoh. Pada saat itu, ini adalah salah satu yang terbaik di desa. Setelah pekerjaan perbaikan dasar selesai, terlihat Ahwen terus mengisi bagian bawah dengan kerikil. Daerah yang luas juga merupakan tantangan yang tidak kecil bagi dompet. Seiring dengan kemampuan keuangan Ahwen yang berhasil melewati ujian, dia juga harus memasukkan cetakan ke tempatnya. Dicor dengan beton yang dipadukan dengan besi tulangan. Digunakan untuk menggantikan tiang atap kayu sebelumnya. Waktu tunggu untuk pengerasan. Ahwen memanfaatkan kesempatan untuk meruntuhkan dinding partisi di sebelah kanan. Untuk memberikan ruang bagi renovasi area hunian selanjutnya. Untungnya, rumah lama ini tidak menggunakan struktur beton. Memudahkan mereka berdua dalam proses pembongkaran. Namun pekerjaan membersihkan sampah tetapi merupakan pekerjaan fisik yang cukup berat. Ahwen menghibur dirinya sendiri bahwa ini jauh lebih menguntungkan daripada pergi ke gym. Selain berolahraga gratis, juga menghemat biaya tenaga kerja. Setelah istirahat singkat, mereka berdua melanjutkan untuk menyebar kain tahan air ini di lantai. Dan membuat kerangka dengan menggunakan besi tulangan. Agar memudahkan untuk mengerasi lantai. Dan untuk membuat dasar rumah tua menjadi kuat dan kokoh. Awen kemudian memerintahkan truk beton untuk membuat dinding dasar dengan cara yang sama. Tanpa memberikan kesempatan bagi dasar untuk bergoyang sedikit pun. Waktu luang. Dia juga akan menjelajahi setiap sudut rumah petani. Gudang barang-barang di sebelahnya telah terlupakan lama. Sebuah kereta kuda dari era dinasti Qing. Dan sebuah payung dari abad sebelumnya. Semuanya membuat Awen merasa sangat berharga. Lapangan di depan pintu. Dia berencana untuk memanfaatkannya di masa depan. Bagaimanapun juga, itu adalah rumahnya sendiri. Dia bisa menanam apapun yang dia inginkan. Mengingat ruang tamu perlu dibuat 2 lantai. Karena pertimbangan keamanan, Awen meninggalkan struktur kayu tradisional. Dia menggunakan papan untuk membuat cetakan balok pertama. Setelah kerangka selesai, dia mengisi dengan beton. Namun, perlu diperhatikan agar kerangka diperpanjang sedikit. Karena masih ada manfaat besar selanjutnya. Tunggu sampai semua panel terlepas. Di mana masih bisa terlihat bahwa ini adalah gudang yang ditinggalkan. Kemudian 2 orang itu memanfaatkan kesempatan ini. Meletakkan plat beton dengan tulangan besi sebagai balok penyangga. Dibandingkan dengan pembangunan balok penyangga, langkah ini hanya membutuhkan tangan. Bersamaan dengan turunnya salju yang lebat, membuat seluruh bangunan peternakan terlihat lebih misterius. Dan Arwen tidak punya waktu untuk istirahat sejenak. Sibuk memasang cetakan khusus untuk pengecoran balok penyangga. Bukan karena tidak mampu membeli lantai, tetapi cetakan lebih ekonomis. Dibandingkan dengan lantai yang berat, cetakan ini tidak hanya ringan tetapi juga mudah dipasang. Dan memiliki isolasi suara yang sangat baik. Tunggu sampai kedua sisi lantai 2 selesai dipasang. Bagian atas masih perlu ditutup dengan lapisan kawat besi. Baru bisa melakukan pengecoran lantai 2 dengan tenang. Tumpukan material padat,
Memastikan bahkan jika ada misil, tidak akan meledak. Jika meledak, aku tidak mengatakannya. Berlangganan. Memperbarui rumah tua adalah proyek yang rumit. Sudah setengah tahun berlalu. Rumah pedesaan juga baru selesai diperbaiki lantai 2. Bahkan sekarang tidak ada pintu masuk. Untungnya dia memiliki keahlian tukang kayu selama 10 tahun. Terlihat Ahwen mengukur dengan pandangan. Dalam sekejap, dia membangun struktur pintu masuk. Dengan beberapa ketukan acak, dia memasang kerangka Z di bagian belakang. Hanya butuh beberapa waktu. Pintu masuk yang megah mulai terbentuk di tangan Ahwen. Tidak bisa tidak mengatakan. Dia benar-benar berhasil memasangnya untuk anak kecil ini. Agar bisa segera pindah dan tinggal. Terlihat Ahwen menghancurkan tiang penyangga lantai 1. Kemudian hanya perlu memindahkan beberapa perabotan dasar. Dan memasang lampu. Maka bisa merasakan kebahagiaan lebih awal. Pertimbangkan bahwa atap yang ada terlalu usang. Keduanya berencana untuk merobohkan dan membangun ulang atap. Genteng-genteng ini telah melalui banyak perubahan. Tidak ada nilai untuk digunakan kembali. Sementara papan kayu yang telah melalui cuaca buruk, sudah lama kehilangan fungsinya yang asli. Selain menggantinya bersama anaknya, tidak ada solusi yang lebih baik. Saat atapnya diangkat semua, rumah petani yang terkubur selama ratusan tahun akhirnya terlihat lagi. Dan balok-balok yang tampak kuat ini, sebenarnya sudah diserang oleh rayap. Untuk alasan keamanan, Ahwen yang memegang gergaji mesin memilih memotongnya di tengah. Kemudian membelahnya menjadi potongan kecil yang merata. Mereka akan menjadi bahan bakar untuk musim dingin. Terus memberikan cahaya dan kehangatan bagi mereka berdua. Bagi beberapa pemeran yang memiliki penampilan yang bagus. Setelah diratakan, mereka juga bisa menjadi bagian dari meja kerja. Menekankan penggunaan maksimal dan nilai yang luar biasa. Ketika ada waktu luang di tengah kesibukan, Ahwen juga akan membawa istrinya merasakan sensasi mencari harta karun. Bagaimanapun, menurut peraturan, asalkan membeli. Semua harta di atas tanah adalah miliknya. Dan berkat sejarah yang panjang, detektor di tangannya segera berbunyi beep-beep tidak lama kemudian. Beberapa potongan baja Prancis bersejarah selama berabad-abad, dan sebuah kuku kuda dari periode yang tidak diketahui. Tidak banyak barang, tapi setidaknya bisa mengembalikan sedikit uang. Lebih banyak juga bisa mengembalikan sedikit tanah. Tentang tepi atap yang rapuh ini, harus dituang ulang dengan beton untuk memperkuat balok lingkaran. Bagaimanapun juga, masalah keamanan tidak boleh dianggap remeh. Sebelum membangun ulang atap, bagian atas jendela lantai masih perlu diperbaiki lagi. Dan untuk memperbaiki agar terlihat seperti baru dan tetap mempertahankan gaya, Ahwen sengaja mencari ambang pintu lama dari penduduk desa. Batu pecah mungkin tidak berharga di mata orang lain. Tapi di mata Ahwen, itu adalah barang antik yang tidak bisa dibeli dengan uang. Kemudian dengan bantuan derek, menempatkannya di tempat yang seharusnya. Setelah mengisi sekitarnya dengan batu-batu, jendela lantai ini terasa sangat menakjubkan. Mempertimbangkan bahwa membangun atap membutuhkan banyak kayu, dan hutan di sekitarnya adalah milik sendiri. Karena begitu, tunggu sampai masalah belakang teratasi. Barulah Ahwen mulai membangun atap. Dia yang memperhatikan setiap detail. Bagian sambungan balok dan dinding juga harus diperkuat dengan semen. Pastikan bahkan tornado F5 tidak bisa mengangkatnya. Seperti biasa, mulailah dengan satu lapis papan kayu sebagai dasar, agar pasangan muda ini segera memiliki rumah pernikahan. Keesokan harinya, ayah mertua juga ikut beraksi. Beberapa orang bisa memiliki kekuatan besar, apalagi ada adik ipar yang datang untuk membantu. Namun untuk memudahkan pemasangan genteng selanjutnya, perlu dipasang jaring-jaring ini di atap sebelumnya. Ahwen berpikir lama, akhirnya memutuskan untuk membeli penuh potongan baru. Tidak merasa perlu membayar secara cicilan. Lagi pula, bukan tidak mampu. Dan karena genteng sudah dilengkapi dengan slot, membuat pemasangan oleh semua orang tidak terlalu mudah. Sedangkan genteng tengah perlu direncanakan dengan baik, agar air hujan dapat mengalir dengan lancar. Dan posisi cerobong asap juga harus dilengkapi dengan genteng khusus. Diperlukan untuk memudahkan pembangunan perapian di masa mendatang. Seperti yang diinginkan oleh Ahwen, atap tidak hanya perlu dilapisi tepiannya, juga perlu dilapisi dengan ubin khusus. Tidak memberikan kesempatan bagi air hujan untuk merusak atap. Pohon pir di depan pintu sudah berbunga dan berbuah. Sampai sekarang, hanya pekerjaan penutup atap yang selesai. Untuk segera merasakan kegembiraan menempati rumah, Ahwen juga segera terlibat dalam renovasi area hunian. Sebelum itu, balok kayu ini juga mencapai tahap pensiun. Pada akhirnya, Ahwen memilih untuk menggunakan baja profil yang lebih andal. Namun ruangan yang terlalu tertutup, setelah lama berada di dalamnya, masih terasa tertekan. Istri menyarankan untuk membuat jendela pemandangan di dinding. Ahwen tidak keberatan dengan saran tersebut.
Namun untuk mencegah keruntuhan dinding batu berusia 100 tahun, perlu dipasang beberapa tiang penyangga sebelumnya. Kemudian baru bisa dengan tenang membuat jendela. Arwen merasakan manisnya keberhasilan. Mendapatkan lagi lempengan batu bekas dari tetangga. Dengan bantuan Derek, membentuknya menjadi model ambang pintu yang sama. Melihat batu-batu itu diposisikan kembali satu persatu. Sekarang gaya jendela ini terlihat sangat cocok. Karena dia berencana mewariskan rumah ini kepada cucunya. Sebelum membangun dek area tinggal di lantai 3. Semua bahan baja yang terbuka perlu dilapisi cat anti karat. Dan berkat struktur khusus balok lintang, cukup membuat alur di kedua ujung kayu. Mampu masuk dengan sempurna ke dalam baja sebagai penyangga balok. Lantai yang dicor dengan semen sulit menahan beban berat rumah tua ini. Oleh karena itu, Awen pertama-tama meletakkan lapisan ringan dan kuat dari papan semen. Sedangkan bagian tengah memilih lapisan isolasi suara ini. Pada akhirnya, dia masih ingin menjadikan lantai 3 sebagai tempat untuk bersama-sama. Terakhir, setelah ditutup dengan papan kayu pinus. Sekarang bahkan jika ada 10 orang, bahkan orang yang beratnya 500 pon pun tidak bisa meruntuhkannya. Mempertimbangkan ketinggian langit-langit ruang tamu di sebelah tidak memerlukan dek. Terlihat bahwa Awen langsung menggunakan paku kayu untuk memasang kerangka dinding. Sehingga membagi area yang berbeda di dalam ruangan. Berkat persiapan kayu yang cukup sebelumnya, membuat Awen tidak khawatir tentang masalah bahan bangunan. Namun luas ruangan ini terlalu besar. Meskipun ada istri yang membantunya, pemasangannya juga menjadi kebahagiaan yang menyusahkan. Setelah semua, mereka sibuk sepanjang hari dan malam. Mereka hanya berhasil memasang satu dinding. Belum lagi harus menggunakan papan OSB untuk penyegelan selanjutnya. Keesokan harinya, Awen memasang jendela di semua bingkai jendela. Membuat rumah petani berusia 100 tahun ini memiliki nuansa modern. Terutama jendela besar di ruang tamu ini. Nantinya, minum teh dan menikmati sinar matahari di sini akan sangat menyenangkan. Lantai 3 memiliki pemandangan yang luar biasa. Jendela langit yang dapat menyembuhkan insomnia. Tidak ada tempat yang lebih cocok untuk digunakan sebagai kamar tidur. Namun, untuk menghubungkan kamar tidur dan ruang tamu secara menyeluruh, Arif telah menempatkan balok besar di posisi yang tepat. Menempatkan. Selanjutnya, kita dapat melanjutkan dengan metode yang sebelumnya telah digunakan. Mengatur lorong di ruang tamu. Hanya membutuhkan setengah hari. Keduanya dengan cepat mengambil alat dan mulai bekerja. Tidak ada lagi. Hanya dengan keahlian tangan. Untuk pekerjaan penyegelan lorong, perlu diukur dengan hati-hati menggunakan alat pengukur bentuk. Kemudian dipotong dengan menggunakan alat pemotong melengkung. Hal ini akan memastikan lantai terhubung dengan sempurna. Seiring dengan kemajuan pekerjaan renovasi, ruangan samping terlihat tidak cocok. Setelah bertahan selama 100 tahun, jelas bahwa menggantinya adalah solusi terbaik. Untungnya, hubungan orang ini masih baik. Hanya membutuhkan 1 hari. Semua orang membongkar atap dengan cepat. Di sini, dia berencana untuk menjadikannya sebagai ruang pemanas. Untuk menyediakan sumber panas untuk pemanas lantai di rumah peternakan. Dan selanjutnya akan dilakukan seperti biasa. Memasang balok besar, meletakkan papan penyangga, dan mengamankan sambungan. Setiap langkah sudah sangat familiar bagi Awen. Kemudian dengan bantuan gergaji melengkung, menjaga papan kayu tetap rapi, agar memudahkan pekerjaan selanjutnya. Musim dingin tiba lagi. Meskipun pemandangan salju di luar indah dan dingin, tapi Awen tidak punya waktu untuk menikmatinya. Pagi-pagi sekali, dia sibuk membuat ruangan menjadi hangat. Isolasi tebal 20 cm. Pasti bisa bertahan nyaman di musim dingin ini. Sisa-sisa besi ini, hanya perlu dipotong dan dilas. Akan berubah menjadi tangga baru dengan mudah. Mengingat luasnya rumah petani yang cukup besar, area tinggal di lantai 2 harus direncanakan dengan baik. Ruang pesta dan ruang hiburan di rumah mewah. Awen tidak melewatkan apapun. Menjamin orang-orang yang dulu mengejek Awen tidak berani berkata apa-apa setelah melihatnya. Setiap kali memikirkan ini, Arwen memiliki energi yang tak terbatas. Dan papan gipsum berwarna ini, tidak hanya terlihat cantik saja. Hijau untuk tahan air, merah muda untuk tahan api, abu-abu untuk kekerasan tinggi, terutama untuk pembentukan, dan memiliki warna yang cerah. Meskipun belum ada dinding berwarna, sudah bisa melihat cahaya kemenangan. Untuk mencegah tergelincir dan jatuh, tangga juga perlu dipasang pegangan. Awalnya dianggap sebagai tukang kayu berpengalaman, ternyata juga seorang ahli las tingkat atas. Apalagi dalam hari-hari berikutnya, Arwen berhasil menyelesaikan pengaturan kabel di seluruh rumah sendirian. Haruskah dikatakan atau tidak? Efisiensi anak ini melebihi tim konstruksi lainnya. Karena selanjutnya harus dipasang pemanas lantai. Arwen memilih untuk langsung mengoleskan busa ekspansi ke lantai. Sambil melakukan proses yang sederhana. Juga dapat mencegah air, meredam guncangan, dan menjaga suhu dengan satu langkah. Kemudian Arwen dengan semangat penuh menyusun kain anti lembab, memasang pipa pemanas lantai dengan baik. Setelah proses pembangunan yang sukses, konstruksi utama rumah petani hampir selesai. Namun renovasi ruang ketel belum dimulai secara resmi. Untuk segera menggunakan pemanas lantai, terlihat Awen meminta saudara Si yang menghalangi untuk pergi terlebih dahulu. Dan dinding hanya perlu dicat sederhana.
Bagaimanapun, sebagai ruang ketel, penampilan bisa diabaikan. Tetapi perlindungan panas harus diutamakan. Film berlekuk yang terbuat dari polietilena berkepadatan tinggi ini dapat memantulkan panas dengan baik dan tahan air. Dengan pipa pemanas lantai yang baik, Awen juga membawa batu-batu dalam satu truk. Sementara istri bertanggung jawab untuk meratakan tanah, agar memudahkan pekerjaan pengerasan selanjutnya. Baik itu pemasangan kain tahan air, atau pengikatan kawat besi. Kerjasama yang padu antara suami dan istri. Meskipun tim konstruksi datang, harus menunggu sebentar. Tata letak yang terlalu bocor di bagian depan jelas perlu membangun ulang dinding. Setelah 2,5 tahun berlatih, sekarang, Arwen semakin terampil dalam mengoperasikan. Hanya butuh 1 hari. Bahkan panel dinding dalam juga berhasil dia lepas. Sebelum menghubungkan seluruh pipa pemanas lantai, perlu menggali saluran yang sesuai di lantai 1 terlebih dahulu. Sementara itu, Arwen juga dengan lancar memasang pipa air bersih dan kotor. Memasang dengan rapi. Pekerjaan ini terlihat rumit, tidak mudah untuk dilakukan. Tanpa adanya gambar, tidak hanya harus jelas dan teratur, juga harus mematuhi hukum Newton kedua. Memberikan sudut kemiringan tertentu pada pipa, agar keduanya dapat terbang dengan bebas di masa depan. Di pedesaan terpencil di Prancis, tidak ada sistem saluran air limbah umum. Untungnya, keesokan harinya mertua yang baik hati mengirimkan 4 tangki septik secara sukarela. Ini menyelesaikan 3 masalah mendesak Arwen. Kemudian dengan bantuan alat berat, menguburkannya di tempat yang tepat. Kapasitas yang sangat besar. Bahkan jika digunakan selama 100 tahun, tidak masalah. Sambil pekerja masih ada di sana. Memerintahkan mereka untuk menggali parit lagi. Kemudian mereka membersihkan saluran pipa lagi. Bahkan tumpukan tanah di pintu masuk pun diratakan dengan sangat rapi. Bisa dikatakan tidak memberikan kesempatan bagi pekerja untuk malas. Setelah lantai bangunan selesai dituang, ini juga menandakan penyelesaian renovasi sistem pemanas lantai. Menunggu waktu kedatangan boiler. A ingin memperbaiki dinding. A ingin memperbaiki tembok. Setelah semua perubahan selama lebih dari 200 tahun, retakan pada dinding batu sudah sangat tererosi. Terlihat A membasahi dinding terlebih dahulu, untuk memudahkan pengolesan adukan baru ke dalamnya. Kemudian menggunakan kuas untuk membentuknya secara berulang-ulang. Warna ini menciptakan kontras dengan dinding batu. Lebih menonjolkan nuansa sejarah rumah petani yang berusia 100 tahun. Sebelum pemasangan perabotan dalam ruangan, A pertama kali mengamplas dinding. Setelah tidak ada cacat sedikit pun, barulah dinding dilapisi dengan cat putih klasik. Warna yang sederhana dan cerah saboner, dapat membuat gubuknya terlihat lebih luas. Dan dinding dalam ruangan, Arwen memilih warna kuning yang hangat ini. Selain menghadirkan pengalaman visual baru, warna-warna hangat juga dapat menciptakan suasana yang nyaman. Mengenai permukaan tangga, bahkan tidak perlu mengeluarkan uang sepeser pun. Terlihat Arwen memotong papan kayu dengan rapi. Kemudian 3 potongan digabungkan menjadi satu tanpa sambungan. Dengan bantuan paku kayu dan lem. Bahkan jika digunakan selama 100 tahun, tidak akan menjadi masalah. Kemudian dilapisi dengan cat anti rayap dan anti lembab. Setelah dipasang, jika penampilannya tidak memadai, itu akan menjadi masalah. Saat boiler akhirnya tiba, Arwen juga mulai merakitnya. Boiler serpih kayu ini sepenuhnya otomatis. Yang penting adalah, sumber bahan bakar adalah serpihan kayu ini. Bagi Arwen, dia tidak perlu membayar tagihan pemanas seumur hidup. Dan daya pemanasan maksimum 330 kW. Cukup untuk memenuhi kebutuhan panas seluruh rumah petani. Dilengkapi dengan sistem pemasukan otomatis dan pembersihan abu. Biarkan Arwen hanya menambahkan serbuk kayu secara teratur dari bagian atas. Untuk memastikan operasi stabil dari boiler. Untuk merasakan kehangatan pemanas lantai secepat mungkin. Arwen juga segera mulai memasang lantai dengan cepat. Lantai keramik dengan konduktivitas panas yang lebih baik dengan motif kayu. Tanpa perlu khawatir tentang formaldehida. Kombinasi warnanya juga sangat menarik. Terutama setelah dipasang lampu yang penuh dengan nuansa seni. Efeknya benar-benar menakjubkan. Meskipun belum ada perabotan yang masuk, tapi menurutku, dia bisa pergi dari rumahku.